Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Al-ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa haturkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang banyak Allah memberikannya untuk kita semua. Dan juga kita senantiasa untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak sebanding dengan amal saleh yang kita lakukan. Banyak dosa yang kita lakukan, tapi dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah terus melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Ini harus kita syukuri. Ikhwatal iman, kaum muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji salah satu dari ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan wasiat Luqman Al-Hakim untuk anaknya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan beberapa ayat dari ayat 12 sampai 19. Insyaallah di beberapa ayat ini, di pertemuan kita akan mengkaji tentang 50 fawaid, khamsuna fawaid, atau ada 50 fawaid, 50 faidah yang mustanbatah min qissati Luqman. Ada faidah-faidah yang diambil daripada kisah Luqman Al-Hakim ini. Total nasihat ini kurang lebih ada 50 poin. Insyaallah kita akan membahasnya satu persatu, yang mana ini disarikan atau diambil faidahnya, dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Ikhwatal iman, kaum muslimin rahimakumullah. Sekiranya kita melihat wasiat Luqman yang Allah abadikan tadi di dalam surah Luqman, maka di dalamnya kita akan mendapatkan faidah-faidah yang besar. Kita juga di dalamnya akan mendapatkan arahan-arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga akan mendapatkan perhatian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatian yang luar biasa. Dan juga akan ada jalan, manhaj, metode yang benar, yang hak dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam mendidik anak-anak serta mengembangkan atau membangun generasi yang mulia ini, atau generasi sekarang ini, generasi anak muda. Ini ada contoh yang akan kita dapat kalau kita mempelajari
nasihat Luqman ini. Dan juga di dalam wasiat Luqman itu terdapat penjelasan dari metode-metode, cara-cara yang berhasil insyaallah kalau bisa kita lakukannya, dan metode yang bermanfaat di dalam kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau Masya Allah di awal nasihatnya beliau mengedepankan al-aham fal-aham. Mana yang lebih penting daripada yang penting. Yang paling penting beliau dahulukan apa yang kita kenal nasihat Luqman? Tauhidullah. Supaya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian sampai hubungan antara makhluk dengan makhluk yang lain. Ini adalah nasihat, konten daripada nasihat Luqman rahimahullahu taala. Kemudian ini juga wasiat-wasiat ini perlu diperhatikan oleh kita sebagai orang tua yang memiliki anak, oleh kita seorang murabbin atau muallimin, para pendidik ataupun para pengajar pun perlu memperhatikan wasiat-wasiat ini. Bahkan kita dianjurkan untuk melihat wasiat Luqman ini waqafat. Sedikit demi sedikit kita pelajari, seayat demi seayat kita pelajari, sehingga kita akan mendapatkan faidah yang banyak, faidah yang berharga dari ayat ini yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Dan wasiat Luqman juga di sini tentu mengandung uslub yang hikmah, ucapan cara yang hikmah. Ini yang disampaikan oleh Luqman, sehingga ketika uslub ini, metode ini, cara ini disampaikan dengan hikmah, maka tentu dia akan menarik perhatian kita, baik hati kita atau pikiran kita. Kita akan mendapatkan metode-metode baik di sini. Kalau misalnya sudah demikian, maka nasihat itu akan masuk. Bahkan di dalam uslub Luqman juga, Al-Hakim rahimahullahu taala, di sana terdapat targhib wa tarhib, seimbang dia antara memberikan kabar gembira dan ancaman. Jadi tidak hanya mendidik itu reward saja, tidak hanya memberikan hadiah saja, tidak, tapi hukuman pun ada, ancaman pun harus ada, karena ini harus seimbang. Bahkan kita di dalam ibadah juga ada 3 rukun ibadah. Yang pertama al-mahabbah, duanya ar-raja wal khauf. Yang namanya berharap dan rasa takut itu harus seimbang. Enggak boleh kita mengedepankan salah satunya, tidak boleh. Ini dalam beribadah. Begitu juga dalam berdakwah. Ada targhib, ada tarhib yang disampaikan oleh Luqman rahimahullahu ta'ala. Kemudian uslub Luqman juga dia mengandung husnul mau'izah. Ada mau'izah, nasihat yang baik yang beliau sampaikan. Ya tentu nasihat yang pertama tadi tentang tauhidullah. Ini adalah nasihat terbaik. Kemudian berikutnya Luqman juga dengan uslubnya beliau mampu husnud dukhul 'alan nas fi bayanil khairi lahum. Bisa menyampaikan perkara, menjelaskan kepada manusia dengan penjelasan yang baik bagi mereka, sehingga bisa diterima. Mudah, lafal-lafalnya mudah. Sebagaimana nanti kita akan bacakan ayatnya yang
disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Dan juga ikhwatal iman, di sini tentu terdapat da'watuhum ila dinillahi tabaraka wa ta'ala, terdapat dakwah kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada metode dakwah juga yang disampaikan oleh Luqman ini. Dan tentu dakwah ini harusnya dia dengan ilmu. Dan dakwah juga harus dengan amal saleh. Jadi ada ilmu dan juga ada amal saleh. Sehingga apa yang disampaikan, apa yang didapat, apa yang diraih, dia menjadi hikmah. Menjadi hikmah. Dan ini Masya Allah, Allah berikan hikmah ini kepada siapa? Luqman. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hikmah ini kepada Luqman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman hikmah anishkur lillah, agar dia bersyukur kepada Allah. Faman yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ikhwatal iman, kaum muslimin rahimakumullah. Dari yang disusun oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, yang pertama beliau ambil dari ayat pertama ini, ayat 12, ada beberapa poin. Faidah pertama yang beliau sampaikan adalah innal hikmata minhatun rabbaniyah wahibatun ilahiyah yu'tiha Allahu jalla wa'ala man sya'a min ibadihi. Sesungguhnya hikmah ini adalah pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagian dari rububiyah Allah. Allah memberikan fa'alul lima yurid, memberikan, melakukan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Apa saja yang Allah inginkan, Allah berikan. Nah, di sini hikmah ini bagian dari rububiyah Allah. Maka Luqman juga diberikan apa? Hikmah ini. Sebagaimana Allah katakan tadi, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Berarti hikmah ini pemberian dari Allah. Bukan dari diri Luqman sendiri, bukan. Bukan dari diri kita sendiri mampu mengeluarkan hikmah, bukan. Tapi ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemberian hibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu'tihallahu jalla wa'ala man sya'a min ibadih. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Sebagaimana tadi ayatnya jelas. Allah berikan, sungguh kami berikan hikmah kepada Luqman. Fal hikmatu minnatullah jalla wa ala yamunnu biha ala man syaa min ibadih. Hikmah ini adalah minnah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah karuniakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Maka Masya Allah, kalau kita diberikan karunia hikmah ini luar biasa.
Dan hikmah ini bukan dicari. Nah, maksud bukan dicari itu biar dia jadi ahlu hikmah, dipelajari, harus puasa sekian tahun misalnya supaya jadi ahlu hikmah, tidak. Tapi orang mendapatkan hikmah itu adalah dengan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita di poin berikutnya akan ada bagaimana cara meraih hikmah ini. Dan hikmah ini Allah yang memberikan. Allah memberikan. Wa man arada an yuwaffaqa li hadzal amr wa li kulli khairin falyatlub dzalika minallah. Nah, kata Syekh, beliau mengatakan, dan barang siapa yang hendak diberikan taufik dalam urusan ini, maksudnya diberikan hikmah, wa li kulli khairin, atau diberikan kebaikan ini dari Allah, maka apa yang harus dilakukan? Falyatlub dzalika minallah. Maka hendaklah dia meminta kepada Allah. Karena yang ngasih siapa? Allah, bukan yang lain. Bukan kepada tukang sihir, bukan. Bukan kepada dukun, bukan. Tapi kita memintanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal khaira wal fadla biyadillahi azza wa jalla. Karena yang namanya kebaikan, yang namanya karunia, keutamaan, itu semua berada di tangan Allah azza wa jalla. Yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah Maha memiliki al-fadl. Wala yunalul khair illa bisidqi ma'allah. Nah, kemudian ikhwatal iman, kita tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali kita harus jujur bersama Allah. Seseorang ketika menginginkan kebaikan, maka dia harus jujur kepada Allah, harus ada as-sidqu ma'allah wa husnul iqbal alaih, dan dia menerima dengan baik apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, menyambut baik perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika perintah itu datang, maka dia sambut baik perintah ini. Sebaliknya, ketika ada larangan-larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dia menolak untuk melakukan perbuatan-perbuatan ini. Nah, ini harus ada sidq. Yang kedua ada husnul iqbal. Kemudian yang ketiga, wal qiyam bi ta'atihi. Ya, berusaha untuk memberikan ketaatan. Taat, mematuhinya. Kemudian wa talabit taufiq minhu. Meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal iltija fi tahsilihi ilaihi. Yang berusaha untuk mendapatkannya. Fa innal hidayata wa taufiqa biyadihi. Karena sesungguhnya yang namanya hidayah dan taufik itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah. Tidak ada sekutu dalam hal ini, tidak ada. Karena ini bagian rububiyah Allah, dan rububiyah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kemudian al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua daripada ayat ini, inna nailal hikmati la budda lahu min asbabin yattakhidhuhal abdu. Sesungguhnya meraih hikmah ini mesti harus ada sebab yang dilakukan oleh hamba. Jadi hikmah ini ada sebabnya, ada jalannya. Kalau kita mau jadi ahli hikmah, maka lakukanlah sebab-sebab ini. Sebab-sebab yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kisah Luqman ini, Masya Allah, Luqman ini namanya Luqman Al-Hakim, ya. Al-Hakim ini gelar untuk beliau. Kenapa beliau diberikan gelar Al-Hakim? Karena Allah memberikan kepada Luqman apa? Hikmah ini. Maka dia diberikan gelar Al-Hakim. Makanya kita kenalnya dengan Luqman Al-Hakim yang memiliki hikmah.
Kalau kita melihat kisah Luqman ini dan juga kita melihat bagaimana kehidupan Luqman, bagaimana kebiasaan Luqman dalam menjalani hidupnya, maka kita akan mendapatkan Luqman ini orang biasa. Dia manusia biasa, bukan nabi. Nah, memang ada orang yang mengatakan beliau adalah nabi. Ada salah seorang ulama, beliau sendiri yang mengatakan dia adalah nabi. Adapun ulama yang lain bersepakat bahwasanya Luqman dia hakim. Walam yakun nabiyan, dia bukan seorang nabi. Yang mengatakan Luqman nabi adalah Ikrimah. Yang mengatakan Luqman nabi adalah Ikrimah. Tapi yang tepat Luqman dia bukan seorang nabi. Dan Luqman ini dia adalah termasuk orang yang kulit hitam. Ya, kalau orang kulit hitam gak ada spesialnya biasanya kan. Apalagi zaman dulu. Kalau udah kulit hitam, Masya Allah, stratanya jauh sekali gitu di bawah. Tapi dia memiliki kesalehan. Ini keutamaan Luqman. Kita mendapatkan Luqman bahwasanya annahu abdun salih. Dia adalah seorang hamba yang saleh. Abidun lillah. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muqbilun ala ta'atillah, dan dia memberikan ketaatannya kepada Allah. Ini Luqman. Bahkan apa yang dilakukan? Ahsana silatahu bi rabbih. Dia menjaga hubungannya sangat baik dengan Rabbnya. Ini yang dilakukan Luqman. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dan para ulama yang lain dari kalangan ahlu ilmi yang lain, mereka mengatakan bahwasanya bahwasanya Luqman ini kana dza ibadatin wa iqbalin 'ala Allah jalla wa 'ala. Bahwasanya Luqman ini adalah dza ibadah, orang yang memiliki ibadah, sahibul ibadah, yang suka ibadah, wa iqbalin 'ala Allah, dan dia menyambut Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, wasidqin, dan juga dia jujur. Dia jujur. Wa kana qalilal kalam. Luqman ini adalah kalau berbicara dia sedikit. Wa katsiral fikrati wa tadabbur, tapi dia banyak berfikir dan banyak mentadaburi. Wa kana yastafidu min majalisil khair. Dan yang dilakukan Luqman juga, dia mengambil faidah dari majelis-majelis kebaikan. Wa yahutsu 'alal istifadati minhu, bahkan dia mendorong, memotivasi agar seseorang untuk mengambil istifadah dari majelis ilmu tersebut. Kemudian yang dilakukan Luqman juga apa? Wa musyawaratu ahlil ilmi wal istifadah minhum. Dia senantiasa bermusyawarah dengan ahlu ilmu dan juga mengambil faidah dari mereka. Kalau kita kan Masya Allah langsung aja jalan sendiri. Nah, kalau Luqman Masya Allah, beliau ketika ada muskilah, ada permasalahan, maka beliau musyawarahkan dengan ahlul ilmi dan beliau mengambil faidah. Kalau kaum muslimin yang lainnya apa? Datang ke ahli ilmu, kemudian setelah minta fatwa kepada ahlu ilmi, tidak cocok fatwanya dengan kebutuhan dia, nanya lagi ke yang lain, ahlu ilmi yang lain, ditinggalkan ahlu ilmi yang pertama, dan seterusnya. Tapi Luqman terus beliau bermusyawarah dengan ahlu ilmu dan beliau mengambil faidah-faidah dari mereka. Wasyahid anna badlal abdi lil asbabin nafi'ah al-muqarribah minallahi ta'ala yunalu bihi al-khair wal falah. Dan di sini syahidnya adalah Luqman. Perhatikan kalau kita Luqman tadi, akhlak-akhlak Luqman, sifat-sifat Luqman, bagaimana sebab-sebab yang dia tempuh sehingga dia menjadi ahlu hikmah, bahwasanya seorang hamba dia harus berusaha. Seorang hamba harus menempuh usaha untuk sebab-sebab yang bermanfaat, yang mana itu mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga apa? Sehingga dia yanalu bihi al-khair wal falah. Sehingga dengannya dia mendapatkan kebaikan dan keberuntungan, wa yanalu bihil hikmah. Dan dengan itu semua juga dia mendapatkan yang namanya hikmah. Bahkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz atau wala ta'jiz. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berusahalah, bersungguh-sungguhlah atas apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali dengan hirs, dengan kesungguhan. Maka harus ada al-hirs yang dilakukan, harus ada motivasi, harus ada kesungguhan yang dilakukan. Orang mencari ilmu, pengen tiba-tiba bangun tidur langsung jadi alim, nggak mungkin. Harus berusaha, harus hadir ke majelis ilmu. Bahkan ulama kita, salaf kita terdahulu, dari negara ke negara mereka tempuh, dari daerah ke daerah mereka tempuh, dari pelosok ke pelosok mereka tempuh. Tujuannya untuk mendapatkan satu buah hadis. Ini luar biasa. Ini para ulama kita harus ada hirs di dalamnya. Gak mungkin seseorang tidur, bangun, sudah berfatwa dia. Tidak mungkin. Harus ada usaha yang dia lakukan. Harus ada usaha agar dia mendapatkan perkara yang bermanfaat. Dan ketika usaha kita yang kita lakukan, hasil yang kita dapat juga itu bukan semata-mata karena usaha yang kita lakukan. Ini perlu diperhatikan. Kita harus gantungkan hasil yang kita terima dari usaha kita, itu semua adalah dari siapa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berusaha, kita dianjurkan untuk isti'anah kepada Allah, untuk meminta pertolongan kepada Allah. Dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Bahkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Abbas? Beliau katakan, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatkan Allah berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah, dan apabila kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Nasihat kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan doa Nabi SAW, apa doa Nabi? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nabi juga meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, tolonglah aku, a'inni, bantulah aku, ala dzikrika, untuk dapat berzikir kepadamu, untuk dapat bersyukur kepadamu, untuk dapat beribadah dengan baik. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada usaha yang dilakukan. Kemudian Nabi juga mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Kata Nabi, sesungguhnya ilmu itu diraih dengan belajar, dan kelembutan diraih dengan berakhlak baik, berusaha untuk berbuat lembut. Seseorang gak mungkin dari kasar tiba-tiba dia berbuat lembut, tidak mungkin. Kalau dia tanpa usaha, tidak mungkin. Makanya kalau kita memiliki kebodohan pada diri kita, yang kita lakukan apa? Belajar. Kalau kita melihat diri kita memiliki akhlak yang buruk, maka kita belajar akhlak. Sehingga akhlak ini pun kita raih dengan usaha kita. Makanya Nabi katakan, wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya lemah lembut ini diraih juga dengan usaha kita untuk melakukan lemah lembut ini. Wa man yataharral khaira yu'tahu.
Barang siapa yang berusaha mendapatkan kebaikan, niscaya akan diberi. Wa man yatawaqqa syarra yuqahu. Dan barang siapa yang ingin mencegah dari keburukan, niscaya dia akan dicegah. Ada apa? Ada usaha di sini. Bahkan Allah juga mengatakan, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang berihtida, niscaya Allah akan tambahkan petunjuk baginya. Dan Allah juga berikan kepadanya ketakwaan. Barang siapa yang berihtida, dan barang al-ihtida ini apa? Al-ihtida ini adalah berusaha untuk mengamalkan ilmu. Ketika seseorang mendapatkan petunjuk irsyad, kemudian petunjuk irsyad ini dia kelola dengan apa? Dengan mengamalkannya. Ketika dia mendapatkan ilmu, dia berusaha untuk menjadikan ilmu ini diamalkan. Ini ihtida namanya. Dan kata Allah, walladzina ihtadaw zadahum huda. Barang siapa yang berihtida, menjadikan petunjuk, mengamalkan sebuah petunjuk, niscaya Allah akan tambahkan petunjuk untuknya. Berarti harus ada apa? Usaha yang dilakukan, harus ada sebab. Harus ada sebab yang kita lakukan. Fala budda min badlis sababil ladzi tunalu bihil hikmah. Maka mesti harus untuk mencari sebab, berusaha untuk melakukan sebab agar kita mendapatkan yang namanya hikmah. Wala yakfi an yaqulal abdu, tidak cukup seorang hamba hanya mengatakan Allahumma atinil hikmah, ya Allah berikan hikmah, besok jadi hakim dia. Nah, tidak. Tapi harus ada proses, harus ada usaha yang dilakukan. Atau seseorang berdoa, Allahumma inni as'alukal ilman nafi' wal amal salih, tapi dia nggak pernah belajar, tapi dia nggak pernah beramal saleh. Mana mungkin dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh? Maka harus dilakukan apa? Al-badl. Harus ada usaha di situ. Nah, karena dengan usaha menjalankan sebab-sebab, seseorang akan meraih hikmah ini. Sebagaimana Allah berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah dan bertawakallah. Maksudnya apa di sini? Syahidnya, perhatikan makna ayat ini. Beribadahlah kepada Allah dan bertawakallah kepada Allah. Seseorang nggak mungkin cuman bertawakal aja diam. Tawakal itu kan butuh apa? Butuh usaha, butuh amalan. Maka Allah katakan fa'budhu, beribadahlah, lakukan dulu. Wa tawakkal alaih, baru sisanya bertawakal kepada Allah. Baru sisanya tawakal kepada Allah, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus ada usaha. Sebagaimana tadi yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus ada usaha yang kita lakukan. Ini poin yang kedua. Al-faidatus tsalitsah, adapun faidah yang ketiga, ahammiyatus syukri ni'amillahi wa 'azimu atharihi fi baqa'in ni'mah wa dawamiha wa namaiha wa ziyadatiha. Yang ketiga adalah pentingnya kita bersyukur atas nikmat Allah. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu penting. Dan kita juga harus memahami bahwasanya asar daripada kita bersyukur, dampak daripada kita bersyukur kepada Allah itu sangat besar. Dalam apa? Dalam nikmat itu tetap langgeng berada di kita. Dan nikmat itu terus berada bersama kita. Bahkan nikmat itu terus bertambah dan bertambah. Jadi kalau orang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu ada dampaknya yang dia raih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah." Ketika diberikan hikmah oleh Allah, apa yang dilakukan Luqman, diperintahkan oleh Allah? Bersyukur. Anishkurillah, bersyukurlah engkau kepada Allah. Maka nikmat apapun yang kita berikan, rizki, kehidupan, kemudian kesehatan, bahkan iman Islam kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mensyukurinya.
kita harus mensyukurinya. Dan hikmah kalau kita diberikan juga oleh Allah, ini juga harus kita syukuri. Karena nikmah idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmah ini apabila disyukuri dia qarrat, tetap. Wa idza kufirat, kalau dikufuri farrat, lari dia. Ini yang namanya nikmat. Makanya para ulama mengatakan yang namanya syukur itu al-hafidh wal jalib. Jadi para ulama menyebutkan tentang syukur, syukur itu adalah al-hafidh dan al-jalib. Apa itu al-hafidh? Ketika seseorang bersyukur, dia adalah al-hafidh, dia yang menjaga. Menjaga apa maksudnya? Dia menjaga nikmat-nikmat yang ada, yang sudah didapat, dijaga biar langgeng ada bersama kita. Ini syukur. Kemudian yang kedua dia al-jalib. Al-jalib itu dia yang mengambil. Maksudnya ketika nikmat yang lain yang belum kita dapat, dengan kita bersyukur itu akan datang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa idza'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum. Sekiranya kalian bersyukur, kata Allah apa? La'azidannakum. Aku akan tambah, kata Allah. Wala in kafartum, kalau kufur, inna adzabi lasyadid. Makanya dari ayat ini dikatakan bahwasanya yang namanya syukur, perbuatan syukur itu adalah al-hafidh wal jalib. Dia bisa menjaga, melanggengkan nikmat, dan juga bisa mendatangkan nikmat yang belum kita raih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, anishkur lillah. Bersyukurlah kepada Allah, ay ala ni'matihi 'alaika wa mannihi wa ikramihi. Maka hendaklah kamu bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu dan karunia dan kemuliaannya. Dan termasuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Luqman, seorang hamba yang saleh ini apa? An atahullahul hikmah. Allah berikan kepada Luqman hikmahnya. Dan Allah yang terpenting, Allah memberikan taufik kepadanya. Taufik dalam ilmu dan amal saleh. Nah, kalau kita punya ilmu tapi kita tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin enggak kita mengamalkan ilmu? Kan tidak. Kita tahu ini yang hak, ini yang batil. Tapi kalau tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini sulit untuk kita dapatkan. Maka terus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hikmah dan taufiknya. Wa fi hadza, dan di sini juga ada dalalah, ada dalil annal 'abda idza wuffiqa lil ilmi wal amali wal khairi fa alaihi an yakuna daiman wa abadan syakiran lillah. Barang siapa yang ingin diberikan taufik pada ilmu dan amal saleh atau kebaikan, maka dia harus senantiasa terus bersyukur kepada Allah. Ini langkahnya. Jadi kalau ingin mendapatkan taufik dari Allah, kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Mu'tarifan bi ni'matillah. Dan juga kita harus mengakui nikmat ini datang dari siapa? Dari Allah. Bi ni'matillahi alaihi wa fadlihi wa hidayati wa taufiqi. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua hal yang menyebabkan kita bisa mendapatkan taufik, bersyukur dan mengakui nikmat ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-faidah rabi'ah, faidah yang keempat, inna syukran ni'mati yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Nah, ini rukun bersyukur. Sesungguhnya syukur itu, mensyukuri nikmat, dia dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan anggota badan. Ini harus terkumpul dalam tiga hal ini. Ini yang disebut dengan rukun daripada syukur. Jadi kalau kita dikatakan bersyukur, harus ada tiga hal ini. Wa man utiya al-hikmata wal ilman nafi wal amal salih,
Barang siapa yang diberikan hikmah, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, fa syukru dzalika yakunu bil qalbihi, maka hendaklah dia mensyukurinya dengan hatinya. Bagaimana dia mensyukuri dengan hatinya? I'tirafan bi ni'matil mun'imi subhanahu wa ta'ala. Maka dia harus mengakui, menetapkan dalam hati nikmat-nikmat ini datangnya berasal dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yakunu bil lisan, dan dengan lisannya apa? Sana'an 'alallahi wa hamdan wa syukra. Adapun dengan lisannya dia memuji Allah. Pujian-pujian, memberikan pujian dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini pujian-pujian ini. Bahkan kita juga dianjurkan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, menceritakan tentang nikmat-nikmat yang kita dapatkan. Tapi jangan salah orang. Jangan salah teman cerita. Karena kalau kita cerita ke sembarang orang, yang ada orang hasad kepada kita. Tapi kita yang kenal agamanya bagaimana, teman baik kita, teman dekat kita, yang selalu mendukung kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kita jatuh, baik kita bangun, dia selalu mendukung kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Kepadanya kita ceritakan. Makanya kalau ada punya anak, dianjurkan adanya akikah. Akikah ngundang teman-teman kita untuk makan. Itu bagian mensyukuri. Kemudian kalau mau nikah, ada ada walimah. Ini juga bagian dari syukur, mengundang saudara-saudara kita atas nikmat yang kita dapat. Apapun itu, kita harus mensyukuri dengan lisan kita, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah yakunu bil jawarih isti'malan lin ni'mati fi ta'atillahi jalla wa ala. Dan kita juga bersyukur dengan anggota badan kita. Caranya dengan apa? Menggunakan nikmat-nikmat Allah ini dengan atau untuk ketaatan kepada Allah. Jadi ketika kita dikaruniai nikmat apapun, maka jadikan nikmat itu adalah supaya kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan. Misalnya kita punya mobil, gunakan untuk ibadah. Atau kita punya harta, gunakan untuk ibadah. Punya kendaraan mewah, punya rumah mewah. Kita nikmat ini, nikmat. Maka apa yang harus kita lakukan? Jadikan apa yang kita miliki ini untuk selalu menjadikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah juga perintahkan kepada Daud, Nabiullah Daud, i'malu ala Daud syukra. Beramallah kalian wahai keluarga Daud karena kalian bersyukur. Suruh beramal. Harus ada amal saleh. Fa ya'malul 'abdus salihat wa yahrisu 'ala ta'at. Dan seorang hamba dia harus senantiasa beramal saleh dan bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Wa 'ala sarfi hadza an-ni'mah fi sabilihi, dan membelanjakan nikmat-nikmat ini di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah perintahkan kepadanya. Senang. Udah azan ini? Bentar lagi. Jadi nikmat-nikmat ini harus kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bantu dakwah, bantu silahkan dakwah. Banyak cara untuk menjadikan harta kita ini bermanfaat. Seperti misalnya kita sedekah jariyah atau wakaf misalnya. Membangun masjid misalnya. Membantu jalan-jalan yang rusak misalnya, menuju masjid ibadah, apapun kebaikan-kebaikan ini bisa menjadi sebab kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rukun daripada syukur tadi apa? Dengan hati kita i'tiraf, kita meyakini bahwa ini datang dari Allah. Dengan lisan kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan anggota badan kita beramal saleh dan membelanjakan harta kita. Kita azan dulu, nanti kita lanjutkan di faidah yang kelima. Jadi kita azan, kemudian kita lanjutkan sebentar, biar nanti pas isya tidak kita lanjutkan kembali. Barakallahu fikum. Fadhal. Kemudian al-faidah al-khamisah, faidah yang kelima,
innallaha jalla wa ala la yanfa'uhu syukrus syakirina wa la yadurruhu kufrul kafirina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia tidak bermanfaat untuknya syukur seseorang yang bersyukur, dan juga tidak memudaratkannya kufurnya seseorang. Jadi maksudnya syukur kita kepada Allah itu tidak menambah kekuasaan Allah, tidak ada manfaatnya juga untuk Allah. Adapun manfaatnya untuk kita. Begitu juga ketika ada orang yang kafir, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, tidak bermanfaat juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu berfirman, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Barang siapa yang bersyukur, maka syukurnya itu untuk dirinya sendiri. Kembali kepada orang yang bersyukurnya. Manfaatnya bukan untuk Allah, tapi manfaatnya untuk orang yang bersyukur itu sendiri. Wa man kafara, dan sebaliknya barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang bersyukur kepadanya, maka tidak bermanfaat untuk Allah, tidak memberikan dampak manfaat untuk Allah, dan juga ketika kufur tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim. Hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan Al-Qur'an. Hadis yang Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis qudsi ini Sahih Muslim, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Wahai hambaku, kata Allah, sekiranya manusia dari manusia pertama sampai manusia akhir kalian, baik dari kalangan manusia ataupun jin, mereka semua ala atqa qalbi rajulin, mereka semua adalah bertakwa kepada Allah, sama takwanya, paling bertakwa. Maksudnya seperti Nabi Muhammad lah semuanya. Dari zaman diciptakan sampai akhir, semuanya hatinya sama seperti Nabi Muhammad SAW, orang yang paling bertakwa. Kata Allah, "Mazada dzalika fi mulki syai'a." Itu tidak akan menambahkan kerajaanku sedikit pun. Begitu juga sebaliknya, ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid mana qasadzalika min mulki syai'a. Sekiranya dari awal akhir, dari manusia, kalangan manusia atau jin, mereka memiliki hati yang paling buruk semuanya, misalnya seperti Fir'aun, manusia yang ada sama jinnya, itu juga tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada bermanfaat. Dan manfaatnya untuk siapa? Untuk kita sendiri. Ketika kita bersyukur, fali nafsi, syukurnya akan bermanfaat untuk kita. Bahkan Allah juga berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi." Barang siapa yang mengambil petunjuk, maka petunjuknya untuk dirinya sendiri. Dan sebaliknya, "Wa man dhalla fa innama yadhillu alaihi." Dan barang siapa yang tersesat, dia akan tersesat sendirinya. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Ghaniyyun Hamid, Maha Kaya dan Maha Terpuji. Dan Allah juga mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara ilallah." Kalian yang fakir, yang membutuhkan Allah. Karena Allah adalah Al-Ghaniyyul Hamid, Maha Kaya dan Maha Terpuji. In yasha, jika Allah berkehendak, yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah berkehendak, Allah akan musnahkan kalian dan datangkan makhluk yang baru. Mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ikhwatul iman, di faidah dari ayat ke-12 ini adalah inna
syukral abdi li ni'matillahi a'idun atharuhu wa naf'uhu 'alal abdi nafsihi. Sesungguhnya syukur seorang hamba atas nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kembali dampaknya untuk dirinya sendiri. Kembali kepada dirinya sendiri sebagaimana tadi wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Fal abdu idza syakara kana syukruhu 'aidan 'alaihi fid dunya wal akhirah. Kembali manfaatnya di dunia dan juga di akhirat. Di dunia akan dilanggengkan, akan didawamkan, akan qarrat, nikmatnya akan tetap. Dan juga di akhirat dia akan mendapatkan nikmat-nikmat yang baru. Nikmat surga, Masya Allah, yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Ini husnul akibah. Husnul akibah yang seseorang akan raih. Nah, mungkin hanya ini ikhwah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita cukupkan di poin ke 6 ya, al-faidah as-sadisah. Ada berapa menit lagi kita iqamah? Masih ada 4 menit. Jika ada yang ditanya atau yang didiskusikan, falyatafaddal. Ada 1 atau 2 penanya. Jika tidak ada, ana cukupkan sampai sini. Ikhwatal iman, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita gali ya orang-orang saleh yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kita pelajari akhlak mereka dan kita harus al-iqtida bihim. Kita mengikuti jejak-jejak mereka. Karena jejak-jejak orang-orang saleh itu bisa membawakan kebaikan untuk kita semua, baik di dunia kita dan juga di akhiratnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.